Selamat pagi anak-anak murid ibu yang hebat semuanya. Hari ini kita bahas topik penting dalam ekonomi mengenai masalah ekonomi, yaitu kelangkaan. Bu, kelangkaan itu maksudnya barang langka seperti minyak goreng waktu itu? Pertanyaan yang bagus, Rina. Iya, itu salah satu contohnya. Tetapi, makna kelangkaan itu lebih luas dari sekadar barang langka. Coba anak-anak ibu semuanya, lihat ini. Ketika kebutuhan manusia lebih besar dari sumber daya yang tersedia, maka terjadilah kelangkaan. Jadi, karena kita punya banyak keinginan, tapi barangnya terbatas. Begitu ya, Bu? Tepat sekali, Doni. Itulah mengapa ekonomi mengajarkan kita membuat pilihan bijak. Jadi kalau aku pengen beli 2 sepatu, tapi uang cuma cukup 1, itu kelangkaan juga. Bisa dibilang begitu. Menurut Lionel Robbins, kelangkaan adalah situasi di mana kebutuhan manusia tidak terbatas, namun sarana pemuas kebutuhan terbatas. Sederhananya, kita punya sumber daya terbatas, tetapi kebutuhan kita banyak dan terus bertambah. Berarti kelangkaan bukan cuma soal kurangnya barang ya, Bu? Benar, Nadia. Ini tentang bagaimana kita menggunakan sumber daya secara efisien. Kalau begitu, semua orang sebenarnya menghadapi kelangkaan ya, Bu? Tepat sekali, Doni. Tidak ada yang bisa memiliki segalanya. Dari pengertian yang Ibu berikan, apakah ada yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu. Izin ya, Bu. Misalnya, masyarakat membutuhkan 10 ton gas LPG sebulan, tapi yang tersedia hanya 8 ton. Terjadi kekurangan 2 ton, itulah kelangkaan. Nah, bagus sekali Runi. Sangat tepat jawabannya. Ibu berharap teman-teman yang lainnya juga mengerti ya. Sekarang coba kalian analisis. Mengapa kondisi seperti itu bisa disebut kelangkaan? Izin, Bu. Karena manusia punya banyak kebutuhan, tapi alat pemuasnya terbatas. Jadi harus memilih mana yang paling penting. Tepat sekali, Doni. Dari jawaban yang sudah disebutkan tadi, apakah anak-anak ibu ada yang bisa menganalisis pengertian kelangkaan menggunakan bahasa kalian sendiri? Nadia ingin mencoba, Bu. Kelangkaan adalah suatu sebagai keadaan ketika kebutuhan manusia melebihi ketersediaan sumber daya yang ada. Jadi kelangkaan itu bukan hanya kekurangan barang, tapi juga menunjukkan perlunya manusia mengatur pilihan, Bu. Benar sekali Nadia. Dengan menganalisis pengertian kelangkaan secara tepat, anak-anak ibu bisa memahami hubungan antara kebutuhan, sumber daya, dan pengambilan keputusan ekonomi. Pak Budi, apakah gasnya masih ada? Dari kemarin saya cari selalu habis. Maaf, Bu. Tinggal 2 tabung lagi. Pengiriman baru datang 3 hari lagi. Aduh, semoga saya kebagian. Di rumah anak-anak belum sarapan. Kalau gini terus, harga bisa naik lagi ya, Pak? Iya, Bu. Karena barang yang sedikit, permintaan juga meningkat. Nah, anak-anak ibu, coba perhatikan peta dunia di papan tulis ini. Apakah kalian sudah mengetahui salah satu faktor penyebab kelangkaan? Lihat di sini, wilayah Timur Tengah kaya akan minyak bumi. Sedangkan Asia Tenggara lebih banyak memiliki lahan pertanian subur. Oh, jadi karena sumber daya alamnya berbeda-beda di setiap wilayah ya, Bu? Tepat sekali, Rina. Itulah yang disebut faktor letak geografis, yaitu kondisi di mana sumber daya alam tidak tersebar merata di seluruh dunia. Berarti kelangkaan bisa terjadi karena suatu daerah punya sumber daya yang berlimpah, sementara daerah lain kekurangan ya, Bu? Betul, Doni. Dari sini kita bisa tahu bahwa ketersediaan sumber daya bergantung pada kondisi alam dan letak geografis masing-masing wilayah. Anak-anak, coba perhatikan ilustrasi kota ini.
Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Kota ini terlihat sangat padat, Bu. Rumah-rumahnya berdempetan. Iya, dan di pasar banyak orang antre membeli bahan makanan. Bagus sekali pengamatan kalian. Nah, dari keadaan ini, siapa yang bisa menyebutkan faktor penyebab kelangkaan yang terlihat di gambar? Saya tahu, Bu. Karena penduduknya padat, kebutuhan barang semakin banyak. Tapi jumlah barangnya tidak selalu cukup untuk semua orang. Jadi, faktor penyebab kelangkaannya adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, Bu. Tepat sekali, Nadia. Kalian sudah mengetahui faktor penyebab kelangkaan yang kedua, yaitu pertumbuhan jumlah penduduk yang menyebabkan kebutuhan meningkat, sementara barang dan jasa terbatas. Anak-anak ibu, apa yang kalian lihat dari pabrik tersebut? Mesinnya terlihat tua, Bu, dan sepertinya sudah susah dipakai. Iya, pekerjanya juga cuma sedikit. Mungkin itu sebabnya hasil produksinya lambat. Bagus sekali pengamatannya. Inilah salah satu penyebab kelangkaan, yaitu keterbatasan faktor produksi seperti mesin, tenaga kerja, dan modal. Kalau pabrik kami punya mesin baru dan lebih banyak pekerja, tentu hasilnya bisa meningkat. Betul, Pak Budi. Teknologi yang canggih bisa membantu proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Berarti kalau alat produksinya kurang baik, barang yang dihasilkan jadi terbatas ya, Bu? Tepat sekali, Doni. Itu sebabnya keterbatasan faktor produksi bisa membuat kebutuhan masyarakat sulit terpenuhi. Sekarang lihat dua gambar ini anak-anak. Apa perbedaan yang kalian temukan? Gambar sebelah kiri tampak desa yang kena banjir, Bu. Sawahnya rusak. Kalau yang kanan, pabriknya modern dan serba mesin. Produksinya pasti cepat. Bagus. Nah, dari kedua kondisi itu bisa kita lihat bahwa bencana alam bisa merusak sumber daya yang ada. Sedangkan kemajuan teknologi justru membantu mempercepat produksi. Jadi kalau terjadi banjir, barang-barang seperti beras bisa berkurang ya, Bu? Iya, benar sekali. Sedangkan di negara dengan teknologi tinggi, proses produksi bisa terus berjalan dengan efisien. Wah, berarti teknologi itu penting sekali untuk mengatasi kelangkaan, Bu. Tepat. Dengan kemajuan teknologi, suatu negara bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan lebih baik. Jadi, semua faktor ini saling berhubungan ya, Bu. Kalau satu terbatas, bisa berpengaruh pada ketersediaan barang. Benar sekali, Doni. Kalian sudah memahami bahwa berbagai faktor dapat menyebabkan kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita diskusikan bersama anak-anak. Coba amati gambar-gambar di papan dan sekeliling kelas. Apa yang bisa kalian simpulkan tentang kebutuhan manusia dari situ? Kalau nasi dan pakaian termasuk kebutuhan utama, Bu. Tanpa itu, kita sulit bertahan hidup. Kalau sepeda dan ponsel lebih untuk menunjang kegiatan. Jadi, termasuk kebutuhan pelengkap. Mobil mainan di pojok kanan, menurut saya, kebutuhan mewah karena bukan hal yang penting. Bagus, itu berdasarkan tingkat kepentingan. Nah, lihat gambar jam di poster atas. Apa maknanya? Menurut saya, itu menggambarkan bahwa kebutuhan juga bergantung pada waktu. Ada yang harus dipenuhi sekarang, ada yang perlu disiapkan untuk nanti. Dan ada juga kebutuhan yang datang tiba-tiba, seperti obat ketika sakit. Kalian semakin paham? Sekarang, lihat dua poster lainnya. Apa perbedaannya? Poster tubuh sehat berarti kebutuhan jasmani, sedangkan simbol hati menggambarkan kebutuhan rohani. Berarti manusia tidak cukup hanya sehat secara fisik, tapi juga perlu ketenangan batin agar seimbang. Tepat sekali. Sekarang perhatikan di luar jendela. Teman-teman kalian sedang kerja bakti membersihkan taman sekolah. Itu termasuk kebutuhan apa? Kalau menurut saya, itu kebutuhan sosial, karena manfaatnya untuk banyak orang.
Sedangkan makan di kantin tadi adalah kebutuhan individu, karena untuk diri sendiri. Luar biasa, kalian sudah bisa membedakan berbagai macam kebutuhan berdasarkan kepentingan, waktu, sifat, dan siapa yang merasakannya. Dari diskusi ini, kita belajar bahwa kebutuhan manusia saling berkaitan dan berbeda-beda sesuai situasi. Ingat anak-anak, masalah ekonomi kelangkaan ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk disikapi dengan bijak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Rani. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Doni jadi sadar, Bu. Setiap keputusan ekonomi itu sangat penting buat masa depan. Nah, itu dia semangat ekonomi yang sejati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar anak-anak ibu yang cerdas semuanya.